Surga Mall, surganya belanja online. Hai guys, nice to meet you. Bersama saya Nia Darwin dari PT Surga Mall. Di sini saya akan membahas tentang kebiasaan buruk yang dibenci oleh cewek dari para cowok. Kebiasaan apa saja sih yang dibenci para cewek dari para cowok ini? Nah, yang pertama ada kebiasaan buruk yaitu temperamental. Siapa sih di sini yang suka dengan pasangan yang memiliki sifat atau karakter temperamental? Pasti kalian tidak suka kan? Pasti kalian akan takut ataupun menjauhi orang-orang yang bersifat dengan temperamental. Para cowok, untuk kalian mungkin sifat ini sulit untuk diubah atau memang ya sudah mendarah daging atau mungkin ya sudah bawaan. Temperamental ini adalah sifat dengan mudah emosi, mudah tersalut marah dengan hal-hal sepele, hal-hal kecil. Para cewek tidak akan suka atau tidak akan betah atau tidak akan nyaman dengan cowok yang memiliki sifat temperamental. Jadi para cowok ini akan menjadi sosok yang cukup menakutkan untuk para cewek jika mereka memiliki hubungan dengan cowok yang memiliki karakter temperamental. Makanya jika kalian orang yang cukup gampang emosi, cowok yang mudah tersaut emosi, kalian harus mampu belajar mengendalikan diri dengan baik agar tidak dengan gampang, dengan mudahnya keluar atau memaki pasangan kalian. Padahal dengan hal-hal yang cukup simpel atau hal-hal yang cukup kecil yang tidak terlalu besar sebagai masalah, kemudian kalian emosi. Nah, para pasangan kalian, para cewek pasti akan meninggalkan kalian jika kalian memang berkarakter temperamental. Kebiasaan buruk selanjutnya yaitu menuntut. Siapa sih di sini yang suka dituntut dengan hal-hal yang berbau dengan kehidupan, baik dengan cara berpenampilan, bersikap, maupun pembawaan diri? Nah, orang-orang pasti memiliki cara masing-masing. Nah, di sini para cowok jangan pernah kalian menuntut atau mungkin menuntutnya dalam maksud untuk lebih baik, untuk mengubah pasangan kalian lebih baik lagi dalam hal-hal positif. Tapi ada juga di sini para cowok yang suka menuntut atau memberikan banyak permintaan kepada para cewek, semisal menuntut dalam berpenampilan. Para cewek kalian atau pasangan kalian memiliki stylist, yaitu suka menggunakan rok atau menggunakan dress. Tapi kalian menuntut, kalian bilang kepada cewek kalian, kamu dandan kayak dia deh, kamu dandan seperti ini deh, seperti artis ini. Nah, kamu menuntut, kamu kemudian menuntut juga masalah selain berpenampilan, bertingkah laku. Kamu jangan jadi gini deh, kamu lebih baik seperti artis ini nih, kelihatan elegan, gini. Nah, para cewek tidak akan suka jika mereka menjadi orang lain atau diubah kemudian tidak sesuai dengan diri mereka masing-masing gitu. Emang kalian nyaman jika kalian memiliki pasangan yang bukan diri mereka sendiri atau mereka berubah menjadi orang lain? Mungkin bagi para cowok yang memiliki sifat menuntut akan merasa puas karena mendapatkan apa yang mereka inginkan, karena sesuai apa yang mereka inginkan. Tapi bagi para cewek, mereka akan merasa sedih karena mereka berpikir kalian tidak menerima mereka apa adanya, kalian tidak menerima mereka dengan tulus, begitu. Next, kebiasaan buruk ada main tangan atau kasar. Nah, selain temperamental, di sini juga ada kebiasaan buruk yang dibenci para cewek, yaitu main tangan atau bersifat kasar. Di sini main tangan dalam artian ketika sedang marah atau emosi tidak dapat menahan, kemudian dengan gampangnya, dengan entengnya para cowok entah itu menampar atau mungkin memukul cewek mereka, pasangan mereka untuk meluapkan amarah. Hal ini benar-benar bukan hal yang terpuji dan bukan benar-benar hal yang baik untuk pasangan. Nah, mungkin
dari hal-hal kecil ini, sering main tangan, kemudian kasar, entah itu dalam hal berucap maupun bertingkah, ini akan mengakibatkan hubungan kalian ini bersifat toxic relation. Hal ini akan mengakibatkan hubungan kalian yang memiliki ini bersikap yaitu toksik dalam hubungan. Nah, di sini para cowok ini mungkin sekali dua kali di awal ini akan menutupi karakter mereka yaitu main tangan, yang sebenarnya memang cara mereka melampiaskan kemarahan mereka. Namun memang mungkin jika lebih jauh lagi dalam hubungan, nah pasti aslinya akan keluar. Jika hal-hal kecil yang dilakukan, hal-hal kesalahan kecil yang dilakukan para pasangannya, nah ketika cowok ini mengetahuinya, pasti mereka dengan emosi, dengan amarah, dengan kasar akan melakukan pemukulan, entah penamparan. Pokoknya mereka dengan cara meluapkan emosi tersebut berpikir bahwa pasangannya akan kapok, tidak akan melakukan kesalahan lagi. Tapi hal ini justru salah. Jangan sampai para cewek ini mempertahankan hubungan jika cowok kalian atau para cowok memiliki sifat gampang memukul atau ringan tangan tersebut. Kebiasaan buruk selanjutnya yaitu tidak peka. Siapa sih di sini para cewek yang tidak suka diperhatikan? Untuk kalian para cowok harus belajar lebih peka atau memang harus memiliki sifat peka terhadap pasangan kalian. Nah, para cewek akan sangat menyukai hal-hal kecil yang sebenarnya para cewek ini adalah sosok yang tidak akan mengungkapkan secara gamblang apa yang mereka inginkan. Nah, di sini posisi atau peran para cowok harusnya lebih peka, harus mampu menjadi orang yang peka. Jika para cewek tidak secara langsung memberitahukan apa yang mereka inginkan, lihat lewat gerak-gerik mereka. Apa sih yang diinginkan? Sepertinya dia ingin ini deh. Nah, jika suatu saat si para cewek kalian ini menunjukkan mereka ingin barang ini bagus ya, ini keluaran terbaru loh, itu merupakan mungkin kode dari mereka untuk kalian para cowok. Nah, kalian bisa nih secara diam-diam membelikannya atau memberikan kejutan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka memang memerlukan atau menginginkan hal-hal yang cukup peka dari para pasangan, terutama para cowok. Next, kebiasaan buruk yaitu jorok. Semua orang pasti akan risih, akan ilfil dengan hal jorok. Entah itu kepribadian dalam berpakaian, kemudian dalam berbicara, berpikir, ataupun cara kehidupan sehari-hari. Pasti di sini tidak akan ada yang betah dengan hal-hal yang berbau dengan jorok. Siapa sih cewek-cewek yang suka dengan orang-orang cowok-cowok yang jorok? Pasti mereka tidak akan tertarik, pasti mereka akan ilfil. Seganteng-gantengnya kalian dengan good looking yang mungkin menengah ke atas, tapi kalian jorok, pasti juga tidak ada orang yang mau dengan kalian, tidak ada yang betah dengan kalian karena kalian jorok. Di sini dapat dikatakan kalian ini tidak harus ganteng untuk berpenampilan, tapi jika kalian bersih, kalian rapi, pasti kalian menarik. Pasti para cewek akan memilih orang yang bersih, yang rapi daripada orang yang ganteng, yang tampan, yang good looking tapi mereka jorok. Nah, ini nih yang penting, kalian jangan pernah menjadi orang yang jorok. Next, kebiasaan buruk selanjutnya yaitu memberikan pujian secara berlebihan. Sesuatu yang berlebihan pasti tidak akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Begitu juga dengan memberikan pujian. Nah, pujian ini sebenarnya diberikan mungkin maksud dari para cowok untuk menyanjung para cewek mereka agar senang. Tapi tidak semua pujian jika dilontarkan dengan berlebihan dapat menimbulkan kesenangan untuk wanita, untuk para cewek. Justru para cewek akan merasa ilfil jika kalian terlalu atau berlebihan. Semisal nih, cowok kalian memberikan pujian seperti, wah kamu makin hari makin cantik, makin sayang deh, makin cinta deh. Pasti si cewek ini akan merasa risih atau merasa ilfil. Mungkin beberapa cewek akan senang dengan hal ini, dengan hal-hal yang berbau pujian, hal-hal yang kecil yang mungkin dianggap romantis.
Tapi kembali lagi, tidak semua cewek menyukai hal-hal berbau dengan pujian, terutama pujian yang berlebihan. Jadi mereka menganggapnya bahwa adanya pujian berlebihan ini juga termasuk dalam hal yang lebih mengejek atau lebih mengatai pasangan mereka dengan kata lain secara halus gitu. Jadi tidak semua para cewek mampu menerima pujian para cowok, terutama pujian yang berlebihan. Kebiasaan buruk selanjutnya yaitu kecanduan games. Nah, pasti para cowok, faktanya cowok itu tidak bisa terlepas dari dunia game, yaitu mungkin termasuk salah satu hobi dari mereka. Kita mungkin di sini tidak sebagai cewek tidak bisa memisahkan hobi dari seseorang, dari entah itu pasangan kita ataupun keluarga sekitar kita. Hobi adalah kegemaran yang dimiliki setiap orang. Tapi di sini ada hobi yang menuju ke fanatik atau justru memiliki hobi yang membuatnya lupa diri, seperti hobi game. Nah, games ini para cowok, mereka jika mengutamakan games kemudian melalaikan para pasangan atau menduakan pasangan dan mengutamakan games, di sini siapa sih yang mau disingkirkan oleh games kemudian diduakan oleh games? Pasti tidak akan mau. Jadi para cowok, jika kalian memiliki hobi bermain games, alangkah baiknya kalian pandai untuk membagi waktu ketika bermain games dan ketika bersama pasangan kalian. Dan ketika kalian bersama pasangan kalian, jangan pernah bermain game secara terus-menerus yang jatuh kemudian akhirnya mengabaikan pasangan kalian. Nah, di sini pasangan kan akan merasa, wah ya udah sih dia nggak butuh aku lagi, dia lebih mengutamakan gamenya. Di sini para cowok benar-benar harus mampu mengendalikan diri ketika memang mungkin sedang merasa ingin main games saat bersama pasangan. Kalian harus izin dulu, boleh nggak nih main games? Pasti dibolehin, daripada kalian secara diam-diaman mencuekin pasangan kalian, kemudian dia jatuhnya mengabaikan. Pasti para cewek ini tidak akan senang. Kebiasaan buruk selanjutnya yaitu narsis atau kepedean atau memiliki percaya diri secara berlebihan. Nah, di sini memiliki percaya diri ini memang penting, memang bagus daripada insecure kan. Tapi ada beberapa orang yang memiliki tingkat percaya diri yang tinggi dan jatuhnya tuh narsis atau pamer. Nah, di sini pasti orang akan ilfil jika berdekatan dengan orang yang suka pamer, apalagi pamernya itu secara berlebihan, secara terang-terangan. Nah, di sini para cowok, di sini kurangilah mungkin ya, kalian mungkin bangga dengan hal-hal yang kalian miliki, tapi tidak dengan cara dipamerkan secara belak-belakan. Misalnya nih, para cowok, mereka baru saja membeli sebuah jam tangan, ya, jam tangan, kemudian diceritakan kepada pasangannya, lihat nih jam tangan aku baru nih, harganya mahal loh, ini limited edition, keluaran terbaru, brand ternama. Tapi secara terus-terusan diucapkan, secara terus-terusan dipamerkan, pasti si ceweknya akan ilfil, akan risih. Kamu ngapain sih? Iya, aku tahu jam kamu baru, terus kenapa? Nah, hindarilah sifat atau memiliki karakter seperti itu. Mungkin percaya diri kalian ini kalian anggap tuh ya udah sih, aku memang percaya diri, aku mempunyai segalanya, aku memang pantas. Tapi memang ini halnya tidak baik untuk kalian para cowok jika memang menjadi orang yang cukup percaya diri yang tinggi atau berlebihan. Selanjutnya ada kebiasaan buruk yaitu pecandu minuman keras atau perokok yang cukup aktif. Di sini pasti para cowok juga orang-orang yang memiliki kehidupan gelap masing-masing. Nah, sedangkan sebagai pasangan, para perempuan pasti tidak akan luput dari mengingatkan para cowok untuk menjadi orang yang lebih baik atau meninggalkan sisi gelap dari mereka, para cowok. Mungkin di awal ketika kita baru mengenal pasangan kita, terus kemudian kita tahu, ini para cewek ya, kemudian kita tahu bahwa kehidupan cowoknya itu di sisi sampingnya mereka ini cukup gelap, yaitu suka minum-minuman,
kemudian terlalu banyak merokok atau terlalu aktif dalam merokok, ya mungkin di awal ya udah sih ya, mau ngingetin juga masih awal. Tapi percaya nggak percaya, pasti suatu saat si cewek akan terus-terusan mengingatkan untuk lebih mengurangi atau justru kalau bisa berhenti atau menghindari hal-hal yang berbau negatif tersebut, dunia negatif tersebut. Jadi para cowok, mungkin ini untuk kalian yang memiliki sisi yaitu suka mabuk-mabukan atau suka minuman keras, kemudian juga perokok yang cukup aktif. Kalau kalian tahu pasangan kalian tidak suka atau pasangan kalian tidak setuju dengan hal tersebut, untuk menghargai kalau kalian benar-benar sayang, perlahan-lahan mungkin memang tidak akan bisa secara langsung keluar dari dunia tersebut. Tapi kalian bisa jika perlahan-lahan dikurangin, nah dikontrol, atau enggak ya mungkin kalau memang bisa langsung keluar demi pasangan kalian, demi orang yang kalian cinta, itu justru lebih bagus. Jadi hindarilah atau kurangilah perbuatan buruk tersebut. Next ada sok kuat atau sok bisa melakukan apapun. Sok di sini dalam artian adalah mampu menunjukkan bahwa dia itu mampu mengendalikan atau menguasai apapun, tetapi buktinya atau faktanya tidak sesuai dengan omongannya atau tidak sesuai dengan ya kenyataannya gitu. Semisal dia terlihat sok kuat dalam hal menyimpan perasaan. Di sini para cewek pasti tahu ada sisi dari seorang cowok ini, yaitu suatu saat pasti cowok akan bisa menjadi orang yang cukup sedih atau mampu menjadi sosok yang mungkin bukan dikatakan jiwanya lembek ya, tapi memang semua orang itu memiliki sisi ketika mereka sedang down, mereka akan benar-benar memiliki waktu yaitu bersedih. Nah, jika kalian di sini mungkin harusnya sebagai para cowok ini menunjukkan sisi kalian, sisi yang benar-benar kalian seorang diri kalian dan pasangan kalian yang tahu, yaitu jika kalian sedih ya kalian curhat atau mungkin mengutarakan di depan pasangan kalian. Tidak akan pernah cewek berpikiran bahwa ih kok cowok nangis, kok cowok cengeng, enggak akan. Justru mereka akan lebih menyayangi kalian karena kalian mau terbuka kepada para pasangan kalian. Oke, next. Sifat buruk lainnya yang dibenci para cewek yaitu ketika ada cowok yang tidak sabar ketika diajak berbelanja. Di sini para kaum cewek pastinya suka berbelanja. Nah, alasan kenapa para cewek lebih nyaman ketika berbelanja dengan teman atau sesama cewek yaitu agar mereka mampu menikmati saat-saat mereka sedang berbelanja. Dan para cewek ini pastinya adalah sosok yang dengan memiliki waktu yang cukup lama dalam hal berbelanja. Karena para cewek kan akan memilih kualitas, kemudian melihat keunggulan produk tersebut, memilih warna yang sesuai, memilih selera, itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, di sini para cowok, jika kalian benar-benar tidak suka dengan hal-hal yang itu menunggu kekasih kalian untuk berbelanja, kalian bisa kok dengan cara terang-terangan bilang, kamu bisa deh belanja dengan teman kamu lebih baik belanja deh sama teman kamu biar kamu bisa have fun sama teman kamu. Nah, di sini pasti para cewek akan terbuka atau pemikirannya bukan berarti kayak wah dia nggak mau nemenin aku, enggak. Kalau kalian jujur pasti si cewek akan berpikiran juga positif daripada kalian nih suatu saat para cowok nganterin pacar kalian belanja. Nah, di situ pacar kalian biasanya lama, kalian marah karena nunggu lama, kemudian kalian secara nggak sadar emosi, kamu belanja lama banget, gini, aku capek nunggunya. Di sini akan menimbulkan pertengkaran yang ada. Jadi ketika kalian para cowok memang tidak menyukai untuk menunggu pasangan kalian belanja, lebih baik jujur saja, itu sarannya. Kebiasaan buruk selanjutnya yaitu untuk para cowok jelalatan nih. Sifat jelalatan ini sudah pasti jelek ya. Di sini siapa sih cewek yang suka ketika sedang berjalan dengan kekasih mereka, dengan cowok mereka, kemudian di jalan ada cewek cantik lewat. Nah, si cowoknya secara belak-belakan bilang, wah cewek itu cantik ya, wah cewek itu seksi ya. Pasti si cewek ini akan marah, pasti akan cemburu.
hal itu harus dihindari. Nah, sifat jelalatan dari cowok ini tidak hanya berguna untuk para pasangan. Mungkin ketika si cowok ini sedang berkumpul dengan para teman-teman mereka, kemudian ada cewek lewat. Nah, di situ secara gamblang, secara terang-terangan, dengan kerasnya suaranya, si cowok bilang, wah tuh cewek seksi ya, wah tuh cewek cantik ya. Pasti si cewek ini akan merasa tidak nyaman. Jadi jangan jadi orang yang jelalatan, entah itu jelalatan dalam berkata, jelalatan dalam memandang. Kan ada tuh cowok yang memandangnya tuh kelihatan yang kayak sedikit mesum kayak gitu. Nah, itu termasuk dari karakter sifat jelalatan. Jadi hindari ya. Next, kebiasaan buruk yaitu sengaja membuat pasangan cemburu. Nah, di sini pasti para cowok ini ada beberapa yang berpikir atau memiliki pemikiran cara untuk mengetes, untuk melihat apakah pasangannya ini setia atau enggak. Di sini tidak ada yang perlu diperbuktikan atau hal-hal yang perlu dibuktikan untuk melihat seberapa setia, seberapa pasangan kalian ini apakah tidak selingkuh atau tidak memiliki pasangan lain. Di sini ini tidak perlu, tidak penting, karena hubungan dewasa itu adalah saling mempercayai. Jika kalian memiliki pemikiran, wah ini cara untuk mengetes kekasihku ini memiliki hubungan lain atau dia cemburu nggak ya sama aku kalau aku deket sama yang lain. Yang ada, jika kalian awalnya hanya ingin mencoba, kemudian nih pasangan kalian, cewek kalian benar-benar cemburu. Nah, ini akan mengakibatkan pertengkaran yang cukup hebat di dalam hubungan kalian. Jadi jangan pernah coba-coba untuk mengetes apakah kekasih kalian atau pasangan kalian ini cemburu dengan pasangan kalian. Ini tidak perlu dan ini tidak penting. Kebiasaan buruk selanjutnya yaitu perhitungan. Di sini para cowok, jika kalian memiliki sifat perhitungan, berarti kalian ini bukan kriteria orang yang ikhlas dengan tulus kepada pasangan kalian. Entah itu perhitungan dalam hal tentang makanan, tentang mungkin pernah nih suatu saat pasangan kalian para cewek ini memberikan kado ulang tahun buat kalian para cowok. Kemudian kado tersebut tidak sesuai nih dengan apa yang pernah kalian berikan. Terus kalian marah-marah, kok kamu ngasihnya aku ini? Kan aku dulu ngasih kamu senilai ini, kok nggak sesuai? Nah, itu adalah termasuk salah satu sifat perhitungan. Kemudian ketika kalian sedang makan bersama atau sedang pergi berdua, kemudian kalian ketika membayar makanan atau pesanan, terus si cowok ini bilang, sekarang giliran kamu deh yang bayar, udah bayarnya udah aku mulu. Nah, ini termasuk salah satu juga perhitungan. Di sini kalau kalian secara terang-terangan, pasti si cewek akan berpikir, wah dia nggak loyal ya sama aku, wah dia benar-benar nggak tulus ya pacaran sama aku. Para cewek di sini dengan secara tidak terang-terangan pasti memiliki pemikiran bahwa suatu saat ini bergantian untuk membayar apapun, untuk pengeluaran dalam hal hubungan apapun gitu. Jadi bukan cewek yang memiliki pemikiran tergantung dengan para cowoknya ini. Ada sih beberapa cewek yang memiliki pemikiran, ya udah deh, aku manfaatkan jadi biar dia aja terus yang bayar. Mungkin si cowok akan merasa risih juga karena merasa kok aku terus ya yang bayar. Cuma nggak semua cewek yang berpikir seperti itu gitu. Jadi para cowok, jika kalian secara tulus memiliki pasangan, kalian tidak akan pernah mengungkit ataupun berpikir untuk perhitungan dalam pengeluaran. Yang terakhir ada yaitu kebiasaan buruk terlalu friendly. Nah, di sini para cowok, memang friendly ini cukup hal yang positif atau hal yang memang dibutuhkan dalam hidup. Ketika kita sedang berada di circle orang banyak, kemudian kita memiliki teman-teman banyak, itu yang memang membantu kita suatu saat jika kita perlu. Tapi di sini kata lain dari terlalu friendly ini, ketika para cowok ini terlalu friendly entah itu pada cowok ataupun pada cewek. Nah, ini bahayanya jika para cowok ini memiliki banyak teman, yaitu para cewek dengan kedekatan yang cukup dapat dikatakan dekat atau yang friendly-nya ini cukup dalam circle, dalam hal yang belak-belakan atau yang memang nyamannya dengan hal yang cukup dekat
deket gitu sama cewek-cewek. Nah, para cewek kalau pasangan cowok ini akan merasa tersaingi dan akan merasa cemburu karena di sini sisi cowok ini tanpa sadar akan memperlakukan si cewek dengan teman ceweknya ini, pasangan cewek dengan teman cewek akan sama saja. Mungkin si cowok ini tidak memiliki pemikiran hal seperti itu tanpa sadar, tapi secara nggak langsung ini pasti akan jelas terasa oleh pasangannya. Nih contohnya, si cowok ini memiliki banyak teman cewek, kemudian secara spontan atau memang pembawaannya mudah dekat dengan cewek lain, kemudian dia menyapa teman ceweknya dengan kata beb gitu, hey beb gitu. Kemudian dia memanggil kekasihnya juga dengan kata beb. Nah, di sini apa bedanya? Apa bedanya antara dia berperilaku pada teman dan berperilaku pada pasangan? Jadi para cowok, jika kalian benar-benar memiliki frekuensi pertemanan yang luas, entah itu pada cewek ataupun cowok, tetap harus bisa membedakan cara memperlakukan pasangan dan dengan cara memperlakukan teman. Ini cukup penting dan ini adalah salah satu kunci dalam hubungan. Jadi memang harus ada orang spesial dan orang yang ya cuma teman gitu, bukan yang semuanya sama. Itu nggak bisa buat cewek. Itu ya untuk cowok, para cowok ini cukup penting buat kalian. Semoga video ini berguna bagi kalian para cowok untuk menjauhi atau tidak melakukan hal-hal buruk yang dapat membuat para cewek tidak nyaman, ilfeel atau takut kepada kalian, ataupun tidak tertarik karena kebiasaan buruk atau sikap buruk yang kalian miliki. Okay? Don't forget to share, comment, subscribe, and like this video. Bye-bye!